adalah apoteker yang bekerja di Apotik Kimia Farma 95 BSD. Pada hari ini saya akan mengumpulkan tugas video dari pelatihan preceptorship dan mentorship bagi pembimbing klinik di Pasienkes oleh LPK Sasmita Karya Husada Angkatan Pertama. Judulnya adalah Simulasi Alur Penerimaan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan di Apotik. Berikut tahapannya. Yang pertama adalah kita akan melakukan pre-conference, terus yang kedua adalah bedside teaching, dan terakhir adalah post conference. Kita langsung saja untuk mensimulasikannya dalam video ini. Ya. Selamat pagi Regita. Pagi Bu. Hari ini saya akan melakukan bimbingan terkait dengan alur penerimaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di apotik. Sebelum nanti kamu mempraktekannya langsung, ya. Jadi tahapan yang pertama Ibu akan melakukan pre-conference, yaitu akan menjelaskan bagaimana sih tahapan-tahapan dalam alur penerimaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Baik, Ya. Bu. Jadi yang pertama kamu harus tahu nih perbedaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Ya. Kalau sediaan farmasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang terbaru ya, itu adalah obat, terus bahan obat, obat bahan alam, kosmetik, ya, suplemen kesehatan dan obat kuasai. Obat kuasai itu kayak obat gosok, obat semprot, obat kumur. Ya. Nah itu yang disebut dengan sediaan farmasi. Nah kalau perbekalan kesehatan itu adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk upaya kesehatan yang mencakup sediaan farmasi dan alat kesehatan, ya, dan juga alat rumah tangga. Nah, itu adalah perbekalan kesehatan, namanya seperti kampas, kasa, dan lain sebagainya. Nah, kamu udah tahu kan itu perbedaannya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Sudah. Nah, nanti kita akan melakukan simulasi bagaimana penerimaan resep, penerimaan obat dari PBM. Ya, tahapan yang pertama itu pada saat kita mau melakukan penerimaan, yang pertama kali kamu harus apa? PBM-nya, si pengirimnya dari mana, kemudian kamu terima dokumennya. Ya, jadi kurir datang ke PBM membawa faktur atau surat jalan. Ya. Terus yang kedua adalah pemeriksaan dokumen. Jadi fakturnya kamu cek dokumennya lengkap atau tidak, ada nama PBM-nya, nomor izinnya, nama obatnya, jumlah, dan lain sebagainya. Lalu habis itu setelah kamu periksa fisik yang ada di faktur, kamu lakukan pemeriksaan barangnya, fisik barangnya. Yang pertama harus dilihat kondisi kemasannya utuh atau tidak, ya. Terus yang kedua adalah label dan penandaan, ya, nomor batch-nya, expired date-nya, terus juga nama obatnya itu harus dicek. Terus yang ketiga adalah kesesuaian fisik obat dengan faktur. Jadi kamu harus cek, misalnya obatnya itu adalah Sanmol, berarti fisiknya pun harus Sanmol. Sanmolnya apa, sirup kah atau bentuk tablet, itu harus dicek. Terus yang terakhir untuk produk yang penuh penanganan khusus seperti obat-obat yang harus disimpan di dalam kulkas, kamu harus cek juga di fakturnya itu suhunya itu dalam perjalanan berapa derajat dan harus disesuaikan. Kalau misalnya suhunya di atas 8 derajat Celcius, kamu tidak terima. Nah, kalau misalnya barangnya itu ternyata ada yang tidak sesuai, kamu boleh return barang tersebut. Ya. Terus yang keempat adalah kita akan melakukan pencatatan dan penginputan. Ya, jika sudah semua sesuai dengan faktur barang, maka bisa ditandatangani. Nanti yang akan tanda tangannya adalah nomor dekat penanggung jawab. Ya. Terus atau juga bisa tenaga teknik kefarmasian yang telah diberikan kuasa untuk menandatangani faktur. Ya. Kemudian diberikan stempel, ya, jangan lupa. Lalu habis itu adalah kamu lakukan penyimpanan, ya. Obat-obat yang sudah kalian terima itu kalian harus simpan sesuai dengan kriteria penyimpanan, ya, berdasarkan FIPO dan PEPO, first off, first expired, first out. Lalu setelah itu dokumen yang sudah
kalian tanda tangani itu kalian simpan di arsip. Oke, mengerti? Mengerti Bu. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Tidak Ibu. Terima kasih. Dan kita akan simulasi prakteknya ya. Iya Bu. Selamat pagi Bu. Saya dari PT Binasan Prima ingin mengambil barang. Selamat pagi Kak. Sebentar ya, kami cek dulu kesesuaian barang dan fakturnya. Kakaknya boleh tunggu. Baik Bu. Nah, pertama, kalau misalnya barang datang, kita cek dulu ini yang namanya faktur ya. Jadi fakturnya kita cek dulu sudah sesuai atau belum, nama PBF-nya, izinnya, nama obatnya, harga dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita cek sesuai, kita cek barangnya ya. Kita cek barangnya ya. Kita cek pastikan dulu dengan surat pesanan ya. Kita print dulu surat pesanannya. Ini surat pesanan yang kita buat dan ini adalah faktur ya. Jadi kita harus cek surat pesanan, faktur dan fisik barang apakah sudah sesuai atau belum. Ya, jika tidak terjadi kesesuaian, kita bisa melakukan retur barang ya. Kita cek dulu ya, ini cara mengeceknya. Yang pertama di sini ada sinolon, jumlahnya 1. Kita cek batch numbernya sudah sesuai, FL 9425, ED-nya 14 November 2027, jumlahnya 1, benar. Terus yang kedua ada sunlock. Ini kalau sudah sesuai kita bisa coret. Ada sunlock sirup 120 ml, jumlahnya di sini ada 2, ED-nya 927 sesuai. Terus di sini ada batch numbernya. Oke, satu sesuai ya. Ini sesuai dengan pesanan kita. Kemudian ada sunmol yang forte. Ini sirup, jumlahnya ada 1. Di sini juga kita 1. Kemudian batch number sama ED-nya sesuai. Lalu ada sunmol forte tabletnya, kita cek sesuai dengan tablet. Jumlahnya 1, batch numbernya dan ED-nya juga sesuai. Nah, jika sudah sesuai semuanya, maka kita akan tanda tangan di faktur ya. Ini kita tanda tangani. Jangan lupa tulis nama lengkap beserta tanggal penerimaan barang yang kita terima ya. Ini adalah misal tanggal 7 Desember 2025, jamnya jam 11.00. Oke, lalu kita stempel. Jangan lupa kita stempel apotek ya. Kita stempel sampai belakang. Karena kita sistem pembayarannya itu tempo, maka kita berikan ke pengirim barang adalah faktur asli. Ini faktur aslinya untuk pengirim barang. Karena barangnya sesuai, tidak ada barang yang kita retur. Ini ya Mas, semuanya sudah sesuai. Terima kasih Bu. Nah, kita tadi kamu udah lihat kan cara penerimaan barang dari PBF. Nah sekarang barangnya sudah kita terima, lalu kita lakukan tahap berikutnya adalah penyimpanan. Nah, kita bisa melakukan penyimpanan obat sesuai dengan ketersediaannya ya. Kalian kamu bisa simpan di belakang sesuai tempatnya ya. Baik Bu. Nah, itu untuk sunmol kita simpan di bagian nyeri ya, dan demam. Tidak ada ya Bu? Boleh disimpan di bawah. Nanti habis itu Untuk sinolnya ya.
Ya. Keluar aja. Ya. Terus sendoknya di situ. Oke. Di belakang. Di belakang ya. Heeh. Langsung dijatuh. Sudah ya, Bu. Lalu setelah itu dokumennya kita input ya, karena kita kartu stoknya sudah digital, jadi kita langsung input di komputer ya. Nah, ini kita input di bagian penerimaan barang. Kita klik penerimaan barang, kemudian udah. Terus setelah itu ini dokumennya kita arsip ya, surat pesanan dan fakturnya kita strapes, kemudian diarsip faktur yang sudah di entry. Kita arsip di sini. Oke, ngerti? Mengerti, Bu. Oke, baik kita. Tadi kan Ibu udah melakukan pre-conference, terus yang kedua itu adalah melakukan simulasi contoh bagaimana cara penerimaan. Nah, sekarang itu adalah post conference, dimana yang tadi kita sudah lakukan, kira-kira kamu mengerti atau tidak? Mengerti, Bu. Boleh diulang lagi. Oke, yang pertama tadi ada penerimaan barang, yang kedua ada pemeriksaan barang sesuai dengan barang, surat pesanan dan faktur. Yang ketiga penyimpanan barang, yang keempat menginput faktur di komputer, dan yang terakhir yaitu mengarsipkan faktur ke arsip dokumen. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Nanti kalau misalnya kita langsung bertemu dengan ASEAN atau PBF, kalian sudah mengerti. Terima kasih telah melakukan bimbingan dengan Ibu. Terima kasih telah menonton simulasi tugas dari alur penerimaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di apotik. Mudah-mudahan apa yang telah saya buat bisa bermanfaat buat saya khususnya dan buat orang lain. Cukup dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.